Maksudnya apa? Ini satu kondisi ketika seseorang mengalami sesuatu yang membuat dia tertekan. Dia tidak bisa ngatasi, berulang-ulang sampai dia merasa, saya memang tidak mampu di bidang ini. Dan kamu merasa kamu lemah, kamu rendah, kamu tidak bisa. Nah, hati-hati ya, ini memasungmu jadi penjaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, kita mulai belajar kita. Nah, ada istilah menarik. Yang ini jadi salah satu tesis besarnya Martin Seligman. Ada istilah learned helplessness, ketidakberdayaan yang dipelajari. Learned helplessness ini membuat orang kadang-kadang jadi depresi. Maksudnya apa? Ini satu kondisi ketika seseorang mengalami sesuatu yang membuat dia tertekan. Dia tidak bisa ngatasi, berulang-ulang sampai dia merasa, saya memang tidak mampu di bidang ini. Itu namanya learned helplessness. Jadi reaksi orang yang menyerah, tidak mau berjuang lagi, merasa bahwa saya tidak mampu, saya tidak ada gunanya melakukan apapun kalau urusan ini. Itu namanya learned helplessness. Ya, contoh sederhananya, misalnya kalian ya belajar filsafat, baca buku ini tidak paham, besok baca buku lagi tidak paham lagi, besok baca lagi tidak paham lagi. Terus kamu simpulkan, saya ini memang tidak paham, kok tidak ngerti kalau baca buku filsafat, tidak bisa berarti saya. Besok ditawari buku filsafat apapun, kamu akan bilang tidak bisa saya, kalau buku filsafat tidak bisa. Itu namanya learned helplessness. Atau mungkin kalian pernah ditawari, disuruh khutbah atau disuruh sambutan. Sambutan pertama karena masih grogi, gagal. Sambutan kedua agak grogi tapi lebih mending, itu pun ya masih gagal, banyak salahnya. Akhirnya kamu simpulkan, saya tidak bisa Pak, memang khutbah tidak bisa saya ceramah. Selesai, sampai besok kamu ditawari ceramah tidak akan mau. Ini namanya learned helplessness. Kamu belajar dari ketidakberdayaanmu, dan kamu merasa kamu lemah, kamu rendah, kamu tidak bisa. Nah, hati-hati ya, ini memasungmu jadi penjaramu. Kadang-kadang kita mindsetnya seperti ini. Coba kamu cek, kalian pernah tidak dimintai tolong apa dan kamu jawab tidak bisa. Padahal mungkin kalau kamu serius ya kamu bisa. Hanya saja kamu belajar dari ketidakberdayaanmu sebelumnya. Dan begitu saja kamu simpulkan bahwa saya tidak bisa. Padahal mungkin sekarang kamu lebih pintar dari dulu, wawasanmu lebih luas dari dulu, pengalamanmu lebih banyak dari dulu. Tapi karena sebelumnya kamu sudah menyimpulkan saya tidak bisa, ya akhirnya sampai besok kamu tidak bisa. Ini yang membuat orang terus tidak bahagia. Cirinya apa? Orang yang kena penyakit learned helplessness ini biasanya orangnya pasif, rendah diri, minder, terus rendah motivasi. Kalau melakukan apa-apa sulit sepenuh hati karena merasa tidak bisa tadi. Terus kurang usaha, menunda-nunda ya karena dia merasa tidak bisa, tidak semangat, besok ya, nanti ya, dan lain sebagainya. Tidak punya harapan sukses, tidak tekun kalau melakukan tugas, dan pasrah, bahkan tidak mau minta bantuan orang lain. Padahal mungkin ada temanmu yang bisa bantu, tapi kamu tidak minta bantuan. Kenapa? Kamu sudah memvonis dirimu tidak bisa, memvonis diri kita tidak berdaya. Ya sudah, kita the end, sudah kita tamat. Karena kita sendiri yang memvonis begitu, yang memenjara diri kita, kita sendiri. Ini namanya learned
helplessness. Kadang-kadang ya kamu mencari perlindungan di balik teori-teori, di balik konsep-konsep, di balik pikiran-pikiran bahwa yang kamu lakukan ini saya realistis kok Pak. Saya tahu diri kok Pak. Itu kan konsep-konsep yang kamu pakai untuk menyembunyikan dirimu. Saya ini kan tawadhu Pak, tidak mau menonjolkan diri Pak. Gitu. Itu konsep-konsep yang sering kita pakai untuk menyembunyikan kekerdilan kita. Sebenarnya kalau mau kalian bisa. Hanya saja kalian mungkin pernah 1-2 kali gagal, tidak berdaya, dan kalian anggap memang kamu tidak bisa di situ. Nah, ini sering jadi sandungan besar dalam hidup kita. Ini semacam kemanjaan atau semacam mindset yang keliru yang membuat kita terpenjara. Semoga kita tidak ada di sini ya. Ya kalau ada, yuk segera disadari terus keluar. Mungkin selama ini kita berlindung di balik konsep-konsep tadi. Ayo kita sadari bahwa ini sebenarnya pelarian saja konsep-konsep tadi. Saya kan memang aslinya introvert Pak. Saya kan aslinya tawadhu Pak. Saya kan memang tahu diri Pak. Iyalah. Coba kamu ulang lagi, kamu renungi lagi, apa benar kamu memang sama sekali tidak bisa? Atau hanya tidak mau belajar saja? Semoga kita tidak jadi learned helplessness tadi. Awannya learned optimism. Nah ini kalau tadi ketidakberdayaan yang dipelajari, kalau ini optimisme yang kita pelajari. Bagaimana kita learned optimism ini? Ya kita berusaha menghindarkan diri dari learned helplessness tadi dengan cara berpikir atau memandang hidup secara lebih optimis. Kita punya pandangan bahwa kita bisa mengubah diri kita. Kita siap menantang berbagai halangan dalam hidup kita. Jadi ini namanya learned optimism. Lawannya yang sebelumnya tadi. Apa yang dilawan? Pikiran. Makanya tadi pakai istilah mindset. Kita ini kan serba memberi makna dengan pikiran kita terhadap segala sesuatu. Misalnya, lihat air minum ini misalnya, ini contohnya. Nah, begitu lihat ini, waduh ini kok coklat, ini jangan-jangan mengandung zat apa yang itu kan pikiran kita. Jangan-jangan, wah ini resiko ndak ya diabetesnya. Wah ini jangan-jangan asam urat. Wah ini kolesterol kan, itu mindset kita. Kita tempelkan pada sesuatu. Nah, ini namanya distorsi kognitif. Manusia itu memang pekerjaannya memberi makna. Jadi apapun akan dia maknai. Kalau kebetulan mindsetmu negatif, pemaknaanmu juga akan selalu negatif. Ngaji kok orangnya sedikit sekali, tidak semangat ngaji kok orangnya banyak sekali, tidak kusuk lah terus kapan ngajimu? Gitu salah. Yang main apa? Mindsetmu, pikiranmu yang serba negatif. Nah, nanti Seligman menawarkan, ini meminjam teorinya Dr. Albert Ellis, namanya teknik EBC. Ketika kita ketemu fenomena negatif, ayo kita analisis aspek EBC-nya. Ini nanti akan ketemu di mana sih pikiran-pikiran kita yang jelek. E atau A itu dari antecedent belief, itu mindset kita tadi, isi pikiran kita. Konsekuen itu efeknya. Misalnya, antecedentnya adalah peristiwa ketika kita bertengkar dengan teman kita. Peristiwa kita bertengkar itu terus ketemu belief kita, cara pandang atau mindset kita. Belief kita adalah
Saya memang orangnya jelek kok Pak, mau apa? Saya memang bukan orang baik, mau apa? Nah, ini mungkin, ini contoh ya. Ada kan orang yang mindsetnya kayak gini. Saya memang aslinya buruk, beda dengan yang lain. Sudahlah, nggak usah nyenggol-nyenggol saya, itu mindset. Terus karena mindset kita begitu, ada konsekuensinya. Akhirnya apa? Kita ndak ingin damai dengan teman kita. Kita merasa, yo saya memang otentiknya begitu. Kalau ndak suka saya, ya minggir saja. Nah, coba kita perhatikan ya. Yang belief itu, benar ndak sih itu harga mati? Benar ndak sih itu aslinya kita atau pikiran kita saja tentang diri kita? Apa benar kita ndak bisa mengubah belief itu? Mengubah diri kita? Jadi akarnya ada di B. Belief kita, konstruksi pikiran kita. Kalau kita bisa sukses mengubah itu, nanti meskipun A-nya tetap, tapi C-nya akan beda. Konsekuensinya akan berubah. Sekarang saya ubah, yo saya ini manusia biasa, kadang buruk, kadang juga baik. Ini sudah lumayan, sudah terbuka sedikit. Siapa tahu memang yang salah kemarin saya. Ayolah kita wong hidup bersama, yuk bareng-bareng yang enak lah. Konsekuennya bisa lebih positif. Ini cara kita untuk melawan tadi ya, learned helplessness. Kita lawan dengan learned optimism. Dengan cara apa? Mengubah cara berpikir kita, menata kembali distorsi kognitif kita. Pikiran-pikiran jelek, pikiran minder, pikiran tidak penting, pikiran jahat, pikiran negatif, buruk, dan lain sebagainya. Kita lawan. Wong mikir itu gratis loh, kok kamu milih yang jelek-jelek. Wong ndak bayar kan kalian mikir yang bagus-bagus itu. Wong husnudzon itu gratis, lebih membahagiakan. Ngapain kamu suudzon? Ada temenmu misalnya ngapain terus kamu, wah itu jangan-jangan melakukan dosa apa itu di luar. Ya, ngapain wong, ya kamu ndak ngerti jelasnya. Mau sama-sama ngarang saja, mau ngarang yang baik daripada ngarang yang jelek. Itu yang disebut learned optimism. Nanti ada teman kosmu dijemput pacarnya, terus kamu, wah itu mesti diajak yang aneh-aneh, itu mesti. Wong kamu nggak ngerti aslinya kok suudzon. Sopo ngerti diajak ngaji apa diajak? Lah iya, ya mending kan kamu husnudzon. Wah, alhamdulillah ya temanku dijemput pacarnya mau diajak ngaji bersama mesti. Ya kan ngono. Kamu lebih nyaman kan? Kamu kalau mau tuduh jelek kan kamu terus curiga tiap hari, nuduh tiap hari. Melelahkanmu sendiri. Nah, ayo kita mulai melawan distorted mind, distorsi pikiran. Kita itu sering jatuh bangun, susah, sedih karena pikiran kita sendiri. Jadi diawali dari optimisme melawan pesimisme tadi, kemudian ada learned helplessness dan learned optimism. Mari kita ambil optimisnya, mari kita hidupkan perilaku learned optimism. Ayo kalau pakai teori ABC tadi kita perhatikan benar kognisi kita, pikiran kita, belief kita. Seperti sering saya bilang, manusia itu bukan harga mati. Nilai diri, konsep diri, dan kenyataan dirinya. Kalau kamu bilang, Pak, saya aslinya memang pemarah kok Pak. Loh enggak, kalau kamu mau tidak pemarah, kamu bisa latihan mengubah dirimu. Kita ini bukan paket jadi, kita itu paket potensi. Kamu mau apa bisa. Saya itu pingin jadi orang yang lebih penyabar, lebih santai, lebih tenang gitu. Bisa kalau kamu mau, asal serius melatih dirimu. Kalau kata Imam Ghazali, riyadhah. Riyadhah itu melatih diri dalam kebaikan. Latih saja, cita-citakan apa sebaik yang kamu bisa, latih dirimu.
Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.